Setiap pagi, Rozak berjalan menyusuri jalan tanah menuju sekolah dasar di ujung kampung. Udara masih dingin, dan embun masih menempel di rerumputan. Sepasang sepatunya yang sudah sobek di bagian depan selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Rozak, sepatumu minta pensiun tuh, teriak seorang teman sambil tertawa. Rozak hanya tersenyum kecil. Ia tahu, sepatu itu satu-satunya yang ia punya. Ibunya, Bu Aminah, seorang penjual sayur keliling, belum mampu membelikannya yang baru. Malam itu, Rozak pulang dan melihat ibunya sedang menghitung uang receh hasil berjualan. Tangannya kasar, matanya sayu, tapi tetap tersenyum saat melihat anaknya pulang belajar. Ibu nggak bisa beliin sepatu baru dulu, ya, nak, katanya pelan. Rozak menggeleng. Nggak apa-apa, Bu, sepatu ini masih bisa buat jalan kok. Bu Aminah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun agar anaknya bisa sekolah tinggi. Hari pembagian rapor tiba, semua siswa menunggu dengan deg-degan. Ketika nama Rozak disebut, guru kelasnya tersenyum. Selamat, Rozak, kamu juara 1 lagi. Tepuk tangan menggema di kelas, meski beberapa anak hanya melirik sinis. Rozak menunduk, malu tapi bahagia. Ia tahu, kerja kerasnya tidak sia-sia. Suatu hari, sepatu Rozak benar-benar sobek parah. Ia menambalnya dengan potongan kain bekas. Beberapa anak menertawakannya. Percuma pinter kalau miskin, kata salah satu teman. Rozak menahan air mata. Ia tidak menjawab. Tapi sejak hari itu, ejekan itu berubah menjadi bahan bakar dalam dirinya untuk terus berjuang. Malam itu Rozak menulis di selembar kertas bekas. Aku ingin sukses, supaya ibu nggak jualan sayur lagi. Ia menempelkan kertas itu di dinding dekat tempat tidurnya. Setiap pagi, ia melihat tulisan itu sebelum berangkat sekolah, menjadi doa dan motivasi. Suatu hari, guru bernama Pak Arman memperhatikan sepatu Rozak tanpa banyak bicara. Ia memberinya sepatu bekas milik anaknya. Ini masih bagus, Rozak, gunakan baik-baik, ya. Rozak menunduk haru. Terima kasih banyak, Pak. Itu menjadi sepatu yang ia rawat dengan penuh syukur. Waktu berlalu, Rozak masuk SMP. Ia dikenal rajin, rendah hati, dan selalu membantu teman-temannya. Ia sering menjadi tutor bagi teman yang kesulitan belajar. Meski rumahnya tanpa listrik dan ia hanya belajar dengan lampu minyak. Saat kelas 2 SMP, Bu Aminah jatuh sakit. Jualan sayurnya berhenti, dan kebutuhan hidup makin sulit. Rozak hampir berhenti sekolah karena tak punya uang untuk SPP. Namun, kepala sekolah memberi keringanan karena nilai-nilainya selalu tinggi. Teruslah sekolah, Rozak, ibumu pasti bangga nanti, katanya. Rozak mulai bekerja sepulang sekolah, membantu di warung, mengangkut sayur ke pasar, bahkan kadang jadi kuli angkut. Semua ia lakukan tanpa mengeluh. Setiap kali lelah, ia teringat wajah ibunya yang masih berjuang melawan sakit. Dengan segala keterbatasan, Rozak lulus SMP dengan peringkat pertama sekecamatan. Banyak orang kagum pada keteguhan anak penjual sayur itu. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan SMA di kota. Di kota, Rozak tinggal di asrama sederhana. Ia sering makan dengan lauk seadanya, tapi tetap bersyukur. Di sela belajar, ia bekerja membersihkan warung makan untuk tambahan uang saku. Ia mulai belajar berbicara di depan umum, mengikuti lomba pidato, dan ternyata berbakat. Saat kelas 3 SMA, Rozak mewakili sekolahnya dalam lomba pidato nasional dengan tema Mimpi Anak Desa. Kisahnya tentang sepatu lusuh dan perjuangan ibunya membuat banyak orang terharu. Ia menang, dan pidatonya viral di media sosial lokal. Berbekal prestasinya, Rozak diterima di universitas ternama di Semarang lewat jalur beasiswa. Ia mengambil jurusan komunikasi. Bu Aminah menangis saat melepas anaknya. Ibu nggak punya apa-apa buat kamu, nak, cuma doa. Rozak memeluk ibunya erat. Doa ibu cukup, itu yang paling kuat. Kuliah bukan hal mudah. Ia sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lebih kaya. Tapi Rozak tetap rendah hati. Ia sering menjadi pembicara di seminar mahasiswa, berbagi kisah tentang perjuangan hidupnya. Saat semester akhir, kabar duka datang. Bu Aminah meninggal dunia karena komplikasi. Rozak terpukul, tapi ia tahu ibunya pasti ingin ia terus maju. Ia berjanji di depan pusara sang ibu, aku akan buat ibu bangga. Rozak lulus dengan predikat kamloid. Dalam pidato wisudanya, ia berkata, dulu, aku diajak karena sepatu rusak. Tapi hari ini, aku berdiri di sini karena doa ibu dan ketekunan yang tak pernah padam. Setelah lulus,
Rozak bekerja di sebuah perusahaan kecil. Ia tetap rendah hati dan sering menjadi relawan pembicara di sekolah-sekolah desa, membagikan semangat kepada anak-anak kurang mampu. Kisahnya mulai dikenal luas. Ia diundang ke berbagai acara TV dan seminar. Ia membangun reputasi sebagai pembicara motivasi yang menyentuh hati karena kisahnya nyata dan tulus. Meski sudah terkenal, Rozak sering pulang ke desanya. Ia mengunjungi sekolah lamanya dan memberi sepatu baru untuk semua siswa miskin di sana. Dulu aku cuma punya sepatu robek, sekarang aku ingin mereka berjalan tanpa takut diejek, katanya sambil tersenyum. Dengan penghasilan yang stabil, Rozak mendirikan yayasan kecil bernama Langkah Kecil, sebuah lembaga yang membantu anak-anak miskin untuk tetap sekolah. Ia juga membuka pelatihan keterampilan bagi pemuda desa. Dari yayasan itu, ia membuka usaha sepatu lokal dengan mempekerjakan warga desa. Sepatu bukan sekadar alas kaki, katanya, tapi simbol dari setiap langkah yang pantang menyerah. Desanya kini tak lagi miskin, dan banyak anak yang bisa sekolah berkat usaha itu. Suatu sore, Rozak membuka lemari kayu di rumahnya. Di dalamnya, masih tersimpan sepatu robek masa kecilnya, kini ia bingkai rapi. Di bawahnya tertulis, "Dari langkah kecil inilah aku memulai semuanya." Matahari sore menyentuh perlahan atap rumah kayu di tepi sawah. Rozak berdiri di depan rumah lamanya, rumah tempat semua mimpi bermula. Angin membawa aroma tanah basah dan daun pisang, mengingatkannya pada masa kecil. Saat ia berjalan tanpa alas, hanya dengan sepatu lusuh dan harapan yang rapuh. Ia melangkah ke dalam, membuka lemari tua peninggalan ibunya. Di dalamnya, masih tersimpan sepasang sepatu robek yang dulu ia pakai bertahun-tahun lalu. Kulitnya sudah mengeras, solnya hampir terlepas, tapi baginya, itu bukan sepatu, melainkan saksi setiap langkah perjuangan. Rozak mengangkat sepatu itu, mengusap debunya dengan lembut. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Di dadanya, perasaan rindu, bangga, dan syukur bercampur jadi satu. "Bu, aku sudah sampai di tempat yang ibu impikan. Tapi tanpa ibu, semua ini hampa." Suara angin menjawab dengan lembut dari sela-sela dinding kayu. Seolah ibunya masih di sana, tersenyum, menatapnya dengan kasih yang tak pernah pudar. Malam tiba, Rozak duduk di teras, menatap langit bertabur bintang. Beberapa anak desa datang menghampiri, membawa buku catatan. "Kak Rozak, ajarin kami cara nulis cita-cita kayak dulu kakak ya?" tanya salah satu anak dengan polos. Rozak tersenyum. Ia mengambil kertas, menulis pelan dengan pulpen hitam. "Langkah kecil hari ini, bisa jadi mimpi besar esok hari." Anak-anak menatap kagum. Rozak menepuk pundak mereka satu persatu. "Ingat, bukan seberapa bagus sepatumu, tapi seberapa jauh kau mau melangkah." Tahun demi tahun berlalu. Nama Langkah Kecil Foundation kini dikenal banyak orang. Sebuah yayasan yang memberi beasiswa dan pelatihan untuk anak-anak miskin di pelosok negeri. Di setiap paket bantuan yang dikirimkan, selalu ada satu pesan sederhana bertulis tangan. Dari Rozak, anak dengan sepatu lusuh, yang tak pernah berhenti melangkah. Rozak kini tak lagi sekadar seorang anak nelayan atau pelajar miskin. Ia telah menjadi cahaya kecil bagi ribuan anak yang dulu berjalan tanpa harapan. Namun, di balik semua kesuksesan, ia tetap tahu satu hal, bahwa perjalanan sejauh apapun selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah itu, dulu, dimulai oleh seorang anak dengan sepatu robek yang berjalan menembus lumpur pagi demi mimpi dan ibunya tercinta.